perdagangan internasional, kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa yang terjadi antar negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pentingnya perdagangan internasional. Dalam suatu negara, perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal. Tujuan perdagangan internasional: 1. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. 3. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Keuntungan perdagangan internasional: 1. Mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen atau produsen dalam negeri. 2. Menambah cadangan devisa bagi negara. 3. Perbaikan teknologi. Kerugian perdagangan internasional: 1. Perdagangan internasional menyebabkan masuknya produk luar negeri ke dalam negeri. 2. Besarnya konsumsi terhadap barang buatan luar negeri akan berakibat lebih buruk terhadap keberadaan industri kecil yang sedang tumbuh di Indonesia. Faktor perdagangan antar negara: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber budaya, iptek, ekonomi, upah dan biaya produksi, harga barang, selera konsumen. Manfaat perdagangan internasional: mempererat hubungan antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing. Mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dari milik pemerintah dan swasta. Meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional. Ekspor dan impor. Apa itu ekspor? Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal. Umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke negara lain. Lalu apa itu impor? Dalam artian sempit, impor adalah kegiatan memasukkan atau mendatangkan barang dan jasa dari luar negeri secara umum. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Manfaat ekspor dan impor: menambah devisa, memperluas lapangan kerja, terciptanya harga yang stabil, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, transfer teknologi modern,
memperluas pasar, dan menambah keuntungan memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Produk ekspor dari Indonesia. Yang pertama ada hasil pertanian, hasil hutan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil industri jasa, barang-barang yang diimpor ke Indonesia antara lain beras, daging, besi, baja, kain, alat elektronik, kendaraan bermotor, sepeda, alat transportasi. Syarat melakukan kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, memenuhi prosedur yang telah ditentukan memiliki izin ekspor. 2. Memiliki surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, memiliki izin ekspor. Pihak-pihak yang berperan dalam kegiatan ekspor impor. Pertama ada penjual atau eksportir, yang kedua ada pembeli atau importir, yang ketiga bank atau lembaga keuangan, yang keempat ada asuransi, yang kelima pengusaha, pengurus jasa kepabeanan atau PPJK, yang kelima ada biaya cukai, yang keenam superior, yang ketujuh departemen pemerintah, yang kedelapan konsulat, dan yang terakhir ada badan sertifikat. Metode pembayaran ekspor dan impor. Yang pertama, cash in advance adalah metode pembayaran langsung yang dikirimkan kepada eksportir dari pihak yang membeli barang tersebut. Konsinyasi mirip dengan dropshipper, namun bedanya dilakukan antar negara. Open account berbanding terbalik dengan cash in advance. Open account merupakan metode pembayaran dalam ekspor impor yang menguntungkan importir. Letter of credit, kertas jaminan yang diterbitkan oleh advising bank dari pihak importir untuk diberikan kepada eksportir sebagai syarat pembayaran. LC merupakan perjanjian yang diterbitkan oleh bank. Berikut ada letter of credit. Lebih tepatnya bisa dilihat seperti gambar yang telah kami sediakan. Faktor pendorong kegiatan ekspor dan impor. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya memohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.